Kemudian juga yang ketiga yang nggak ada di tempat manapun juga, Hadrat Al-Imam As-Saggaf di Masjid Saggaf. Hadrat Al-Imam As-Saggaf di sana, Masya Allah, yang diadakan itu ratibnya seminggu 2 kali. Hari Minggu malam Senin, hari Rabu malam Kamis. Itu hadrahnya yang sangat luar biasa. Ada satu orang mau hadir hadrah Al-Imam As-Saggaf. Dia mau masuk, akhirnya nggak jadi, duduk di depan pintu di luar, di jalanan di luar. Ada satu orang di situ, Habib masuk ke dalam, di dalam kosong, banyak tempat kosong. Enggak, penuh di dalam, kosong, banyak tempat kosong. Mau 10 orang, 20 orang masuk masih muat. Penuh, sesak, nggak ada bisa kemana-mana lagi. Rupanya yang dilihat malaikat, wala ruhu thahirah, saking penuhnya tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan video sebelumnya tentang keistimewaan kota Tarim yang tidak dimiliki oleh kota-kota lainnya di seluruh penjuru dunia. Sebelumnya Habib Jindan menyebutkan ada 3, katanya. Yang pertama, keistimewaan atau kehebatan kota Tarim yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di seluruh penjuru dunia. 1, adanya Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali, yaitu Faqih Muqaddam. Ya, beliau adalah Sultanul Aulia, pemimpinnya seluruh para wali-wali di dunia. Luar biasa. Sudah kita bahas kemarin teman-teman ya. Kemudian yang kedua katanya, ada Masjid Ba'alawi, masjid yang paling sakti, paling luar biasa. Di setiap tiang-tiangnya itu ada malaikat, ribuan malaikat yang berdiri di situ. Keren. Nah, sekarang teman-teman, kita akan bahas yang ketiga ini. Ya, apa yang ketiga? Kita akan dengarkan bersama-sama. Kehebatan kota Tarim yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di seluruh penjuru dunia. Baik, tidak lama-lama, kita simak bersama-sama videonya. Terus yang kedua yang nggak ada di tempat lain adalah Masjid Bahawi. Masya Allah, masjid yang agung, masjid yang mulia, man raka'a fihi tabarak. Yang sholat di situ, itu tiap tiangnya udah berdiri sholat di situ bukan 1, ribuan wali. Di tiap tiang, di tiap pijakannya itu, Masya Allah, di setiap tempat yang ada di sana. Kemudian juga yang ketiga yang ada di tempat manapun juga, Hadrat Al-Imam As-Saggaf di Masjid Saggaf. Hadrat Al-Imam As-Saggaf di sana, Masya Allah, yang diadakan itu ratibnya seminggu 2 kali. Hari Minggu malam Senin, hari Rabu malam Kamis. Itu hadrahnya yang sangat luar biasa. Ada satu orang mau hadir hadrah Al-Imam As-Saggaf. Dia mau masuk, akhirnya nggak jadi, duduk di depan pintu di luar, di jalanan di luar. Ada satu orang di situ, Habib masuk ke dalam, di dalam kosong, banyak tempat kosong. Enggak, penuh di dalam, kosong, banyak tempat kosong. Mau 10 orang, 20 orang masih muat. Penuh, sesak, nggak ada bisa kemana-mana lagi. Rupanya yang dilihat malaikat, wala ruhu thahirah, saking penuhnya tempat tersebut. Baik teman-teman, ini kita anggap saja Habib Jindan ini sedang promosi teman-teman, mempromosikan kehebatan kampung halamannya, kampung nenek moyangnya, kampung leluhurnya, yaitu kota Tarim di Yaman sono. Ya, jadi ini tolong didengarkan ya para habaib. Sebenarnya kalau mau promosi itu dengan karya-karya ilmiah, dengan prestasi-prestasi akademik gitu dong. Coba ada nggak di anak-anak Tarim atau dari kalangan habaib yang bisa menorehkan tinta ilmiah, tinta ilmu, mungkin mentakhrij hadis Sahih Bukhari,
mentakhrij kitab Sahih Muslim, ya, atau mengarang sebuah kitab usul fiqh dari sisi karya-karya ilmiah, atau mengarang tentang permasalahan-permasalahan dalam bidang agama yang lainnya. Kemudian kitab ini dipakai di seluruh penjuru dunia, ya, dimanfaatkan oleh universitas-universitas di dunia. Anak-anak pesantren bisa mengambil ilmunya. Ini baru namanya prestasi. Atau enggak, kalau enggak dari sisi ilmu agama, karya ilmiah dari bidang ilmu agama, atau minimal gitulah, minimal dari prestasi bidang akademik. Ada enggak anak-anak tarim, ya, yang prestasi sampai mendunia? Mungkin di bidang ilmu teknologi, di bidang ilmu IT, atau yang lainnya. Matematika barangkali, ya. Masih hebatan Indonesia dong, Beb. Di Indonesia ini luar biasa, teman-teman, ya. Kita punya Bapak B.J. Habibie, doktor teknik mekanik di bidang desain, ya, desain pesawat terbang, dan diakui dunia keilmuannya. Di bidang qori, ya, sering menyabet juara Indonesia, ya, musabaqah tilawah Quran MTQ tingkat internasional. Seperti kemarin siapa? Syamsuri Firdaus di Kuwait, juara 1 tingkat internasional, qori internasional. Kemudian juga Ustaz Abdurrahim dari Jogja dulu, ya. Kemudian Musa dulu yang dari Bangka. Banyak sekali Indonesia yang bisa terkenal di kancah internasional. Itu yang diunggulkan. Jangan malah kehebatan-kehebatan yang halu seperti ini, ya. Coba teman-teman, kita akan dengarkan lagi, teman-teman, biar semakin puas, semakin mantap kita. Apa sih yang ketiga dari kehebatan kota Tarim dibanding kota-kota yang lainnya? Baik, kita dengar lagi sekali lagi aja. Ini kita reaction. Kemudian juga yang ketiga yang ada di tempat manapun juga, Hadrat Al-Imam As-Saggaf di Masjid As-Saggaf. Hadrat Al-Imam As-Saggaf di sana, Masya Allah, yang diadakan itu ratibnya seminggu 2 kali. Hari Minggu malam Senin, hari Rabu malam Kamis. Itu hadrahnya yang sangat luar biasa. Ada satu orang mau hadir Hadrat Al-Imam As-Saggaf, dia mau masuk, akhirnya nggak jadi, duduk di depan pintu di luar, di jalanan di luar. Ada satu orang di situ, Habib masuk ke dalam, di dalam kosong, banyak tempat kosong. Enggak, penuh di dalam, kosong, banyak tempat kosong. 10 orang, 20 orang masih muat, penuh, sesak, nggak ada bisa kemana-mana lagi. Rupanya yang dilihat malaikat, saking penuhnya tempat tersebut. Nah, gitu teman-teman, ya. Jadi keistimewaan atau kehebatan kota Tarim dibanding kota-kota yang lainnya di seluruh penjuru dunia, yang ketiga adalah adanya Masjid As-Saggaf, yang di situ diadakan hadrah Imam As-Saggaf, Habib As-Saggaf katanya. Jadi diadakan hadrah seminggu 2 kali, Ahad malam Senin sama Rabu malam Kamis, yang dihadiri banyak orang katanya. Dan katanya tadi juga ada salah seorang yang hadir, kemudian berdiri di depan pintu. Ya, berdiri di depan pintu. Padahal tempatnya itu masih kosong. Ada yang mengatakan, silakan masuk, ya, ke masjid tersebut. Ini 10 orang, 20 orang pun masih muat. Kata orang yang baru datang tersebut mengatakan, enggak, ini penuh, saya nggak bisa masuk. Akhirnya dia berdiri di depan pintu. Katanya, rupanya yang hadir, yang memenuhi, yang dilihat adalah para malaikat. Subhanallah. Hadir di hadrahnya Habib As-Saggaf. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan jelaskan dulu terkait masalah hadrah. Ya, teman-teman mungkin pernah tahu yang namanya hadrah, istilah hadrah.
Kita lihat, simak videonya di sini. Lihat, hadroh itu seperti ini teman-teman. Ya, kayak gitu, cepat kecimbringan, ya, dengan rebana. Baik, hadroh itu gini teman-teman. Hadroh itu semacam kesenian ya. Kalau saya katakan kesenian dari rebana, kecimbringan lah, yang diadakan di masjid biasanya. Masjid dibikin kayak gitu, gaduh-gaduh seperti itu. Kemudian diiringi dengan lantunan syair-syair. Ya mungkin kadang syair cinta, tapi berbahasa Arab ya. Terkadang syair-syair salawat memuji Nabi alaihi salatu wassalam. Itu hadroh yang kita kenal ya, di Indonesia seperti itu. Ya mungkin sama yang di sana juga begitu. Jadi kesenian berupa rebana. Jadi ada beberapa kelompok gitu ya. Karena biasanya sampai 10 atau 12 orang membawa rebana. Kemudian yang satu itu bersyair, ya kan, bersyair. Indonesia itu kan bersyair, membaca sholawat. Yang lain kecimbringan, ya, nabuh-nabuh rebana. Nah seperti itulah, ada yang pakai kicik-kicik gitu, ada yang pakai rebana. Nah mereka saling bersolawat rame-rame. Kalau di Indonesia ini banyak ya hadroh-hadroh seperti ini, disewa. Kalau ada pengajian Habib itu wajib itu ada hadrohnya, ada marawisnya, begitulah. Nah mereka kadang ibu-ibu ya kan, kadang pemuda-pemuda, kadang yang dinyanyikan juga nggak nyambung teman-teman. Kadang berupa syair-syair cinta begitu ya. Terkadang bahasanya kotor lah, bisa dibilang bahasa kurang sopan gitu ya. Cinta-cinta seperti itu, tapi berbahasa Arab. Nah terkadang sholawat juga ada. Nah ini teman-teman, ini sangat disayangkan seperti itu. Nah itu katanya diadakan di Masjid As-Segaf sana. Ya, Masjid As-Segaf diadakan di sana, di masjid tersebut. Dihadiri banyak katanya. Bahkan malaikat pun katanya hadir di situ. Coba teman-teman pakai akal sehat ya. Kira-kira malaikat mau nggak hadir di tempat-tempat seperti itu? Di tempat-tempat yang mainan rebana, kecimbringan, ya, syair-syair seperti itu. Malaikat bukannya datang teman-teman, kabur itu. Malaikat kabur. Ya, karena ini tidak beradab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menghormati masjid. Masjid tempat ibadah. Tempat untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibuat mainan rebana. Nyanyi-nyanyi syair-syair seperti itu. Ini sebenarnya kalau saya katakan kurang adab dengan masjid. Gimana mungkin malaikat akan hadir di situ? Ya, coba dipakai akal sehat teman-teman. Coba tolong para muhibbin, gunakan akal sehat kita ya Allah. Indonesia itu masya Allah orang-orang yang cerdas. Indonesia ini juga bukan gampang dibodoh-bodohin. Orang Indonesia ini juga banyak yang berpendidikan ya. Jadi tidak mudah untuk dibodohin. Apalagi diceritain tentang hal-hal seperti ini. Kemudian yang saya akan sampaikan lagi juga di sini, yang kita reaction juga, kita luruskan juga. Kok tahu? Ya, orang tersebut tahu kalau itu ada malaikat yang hadir. Sedangkan malaikat termasuk alam ghaib, makhluk yang ghaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, kata Allah. Jadi perkara yang ghaib atau alam ghaib, yang mengetahui perkara yang ghaib, ya, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, tidak akan dinampakkan oleh Allah sedikit pun kepada seseorang. Jadi perkara yang ghaib, ya, tidak akan dinampakkan oleh siapapun, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kecuali dari kalangan orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu kepada dia. Ya, Rasul saja tidak tahu, kecuali dapat wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, jadi dusta ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini kita belajar tauhid juga nih. Dusta. Kalau ada orang yang mengklaim, ya, mengklaim bisa mengetahui perkara gaib, apalagi tahu wujud malaikat, apalagi kata yang hadir di hadrohnya Habib As-Segaf, di masjidnya As-Segaf, di situ adalah para malaikat. Ini sungguh kedustaan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Coba pertama perhatikan, kalau kita baca sebuah hadis tentang hadis Jibril teman-teman ya,
dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Ya, hadisnya cukup panjang. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini lihat, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau menceritakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Tatkala kami duduk-duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba muncul sosok seorang yang sangat putih pakaiannya, bersih pakaiannya, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi safar, tidak terlihat seorang musafir. Bekas-bekas apa? Seorang musafir. Ya, nggak tahu dari kalangan para sahabat. Kemudian la yura alaihi asarus safar wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kami pun nggak ada yang tahu siapa dia. Siapa dia nggak ada yang tahu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas sosok laki-laki tersebut duduk, ya, menuju Nabi alaihi salatu wasallam, di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lantas laki-laki tersebut menempelkan, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan saking dekatnya orang tersebut. Kemudian orang tadi bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lantas dia bertanya tentang rukun Islam. Kemudian bertanya lagi tentang rukun iman dan seterusnya. Ya. Umar tuh kaget, heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami heran. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan dari jawaban tersebut. Kemudian summang talaka falabistu maliyan. Ya, setelah sosok laki-laki tersebut bertanya tentang rukun Islam, rukun iman, tentang kapan hari kiamat terjadi, tanda-tanda hari kiamat, ya. Lantas dia pergi, meninggalkan Rasul dan para sahabatnya. Kemudian kami terdiam sejenak. Rasulullah mengatakan, ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Siapa sosok laki-laki tersebut yang datang dan bertanya? Lihat, Umar menjawab, qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu, yang lebih tahu. Lihat Umar, sekelas Umar ya, nggak bisa mereka-reka itu siapa. Nah ini sekelas Habib, katanya itu malaikat yang hadir siapa? Dari siapa? Siapa yang mengklaim seperti itu siapa? Nggak boleh mengatakan itu malaikat kalau tidak berdasarkan wahyu. Baik, apa kata Nabi? Nabi menjawab, ya Umar, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi yang datang Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Lihat teman-teman, ini pelajaran penting bagi kita semuanya, pelajaran tauhid. Artinya tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa mengetahui perkara gaib, hatta malaikat tidak bisa melihat malaikat, kecuali dari kalangan para rasul yang mereka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat tidak bisa dilihat kecuali telah berwujud bentuk. Seperti mungkin tadi seorang laki-laki, atau berubah menjadi seekor binatang, atau mungkin berubah menjadi seorang pemuda. Ya, pokoknya itu baru bisa dilihat. Itu pun kita nggak bisa mengklaim, ya, tidak bisa mentakyin, memastikan itu malaikat, kecuali berdasarkan dengan wahyu. Lihat Umar saja, sebut Umar bin Khattab aja, nggak bisa mereka-reka. Nggak bisa nebak-nebak, oh itu malaikat ya, nggak bisa. Umar katakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lihat para sahabat, bagaimana taslim, ya, akidah mereka berserah diri. Kalau nggak tahu, jawab nggak tahu, jangan ngarang. Itu para sahabat, ya. Allah dan Rasulullah lebih tahu, wa a'lam, udah terjawab gitu saja. Ini kita diajarkan, kalau nggak tahu ilmunya, jawab nggak tahu, jangan ngarang. Umar bin Khattab juga demikian.
Nah, ketika dikasih tahu itu Jibril. Rasulullah baru ngasih tahu, wahai Umar, itu Jibril tadi itu. Nah, itu baru kita tahu itu ternyata malaikat. Ya, ini gimana nih akidahnya para habaib ini? Jinan ini. Kok percaya saja? Katanya yang hadir di hadrah itu ada para malaikat yang memenuhi masjid, menghadiri hadrah. Coba kita dipikir-pikir secara akal sehat. Emang malaikat suka kecimbringan ya? Rebana-rebana seperti itu, kecimbringan, nyanyi-nyanyi seperti itu, nyanyi-nyanyi sholawat seperti itu. Malaikat kabur kalau seperti itu, karena akan membuat berisik ya, gaduh di masjid. Masjid itu tempat yang mulia, tempat yang kita hormati, yang kita muliakan, baca Al-Quran, berzikir, sholat di situ. Bukan tempat kegaduhan seperti itu, sholawat-sholawat, syair-syair, kecimbringan. Ya, ini perlu dipertanyakan yang seperti ini. Gimana dikatakan malaikat? Ya, siapa yang bilang itu malaikat? Emang ada yang tahu wujud malaikat aslinya seperti itu? Gak ada yang bisa, teman-teman. Ya, sekelas Umar aja nggak bisa kok, nggak tahu itu malaikat, nggak ngerti. Kalau nggak dikasih tahu sama Rasulullah SAW. Lah ini mengklaim yang hadir di hadrahnya Habib As-Segaf adalah para malaikat, ribuan malaikat. Luar biasa, teman-teman. Hebat ya, pokoknya tarim itu hebat. Hebat pokoknya, keren-keren pokoknya. Nggak habis pikir teman-teman ya, yang seperti ini kok diceritakan. Coba deh, ceritakan tarim, promosikan tarim dari karya-karya ilmiah anak bangsa tarim. Ceritakan, mungkin kita bisa akan tertarik. Ceritakan tentang bidang akademik, prestasi di bidang akademik, teknologi, ekonomi, atau apalah. Ceritakan yang sudah bertaraf ya, internasional tentunya, biar orang itu bangga dengan tarim. Tapi kalau nggak bisa membawakan, ya menceritakan ya tentang kehebatan kota Tarim di kancah internasional, mohon maaf ya, kita nggak bisa percaya begitu saja. Jadi harus sedikit canggih ya untuk mempromosikan sebuah negara atau kota biar terkenal itu tidak dengan cerita-cerita yang halu atau dengan cerita yang khurafat seperti ini. Indonesia itu bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, berpendidikan. Jadi mereka kalau cerita seperti ini, mereka juga pakai akal sehat, tidak hanya telan-telan mentah ya. Makanya harus pandai-pandai kita ya. Tidak hanya cerita-cerita halus seharusnya yang ceritakan, yang dipromosikan. Seharusnya kalian kalau ingin mempromosikan kehebatan kota Tarim, mohon maaf ya, buktikan, saya ulangi lagi nih, dengarkan para habaib. Buktikan dengan karya-karya ilmiah, karya-karya akademik, prestasi di bidang ilmu agama, prestasi di bidang ilmu akademik, ya, insya Allah dunia akan mengakuinya. Bukan dengan dongeng-dongeng halu, bukan dengan cerita-cerita khurafat. Zaman sekarang zaman digital, zaman googling, semua bisa dicari ya, jadi nggak mudah membohongi orang. Baik teman-teman, mungkin sekian video kita, terlalu panjang, mohon maaf ya. Nanti kita akan explore lagi teman, Masjid As-Segaf itu kayak apa sih, kehebatannya kayak apa. Nanti lebih unik lagi teman-teman, insya Allah di video berikutnya. Baik, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, akidah-akidah yang menyimpang, cerita-cerita khurafat yang dapat merusak akidah. Tayyib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fiikum.